kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk hari ini, hari di mana Tuhan jadikan, hari di mana kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, namun saat ini kita boleh beribadah di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, terlebih pada hari ini, kita akan menikmati perjamuan kudus, kita akan menikmati perjamuan bersama dengan Allah kita. Mari kita angkat pujian, kita akan siapkan hati kita, ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh tulus menyembah Allah kita. Kita akan masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus Allah kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku mau menyembahmu, mau menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Engkau kudus, kudus Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu Tuhan yang kudus, sebab namamu kudus, Engkau kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang kudus. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami yang haus dan rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu kondisi saat ini tidak memungkinkan kami Tuhan untuk bertemu satu sama lain. Secara fisik mungkin kami terpisah Tuhan, tapi di dalam satu roh kami bersatu. Di dalam satu roh kami bersama-sama ingin menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan, sehingga kebenaran firman yang kami dengarkan itu boleh terus kami
terharu dalam hati kami dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, lembutkan hati kami untuk kami juga akan menerima perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, biarlah kami boleh masuk ke dalam ruang kudus-Mu, bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh benar-benar menjadi pelita bagi kaki kita yang akan menerangi setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, firman-Mu pelita bagi kami. Terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku susah, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat pagi, jemaat terkasih. Dalam nama Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di minggu pertama tanggal 3 Mei 2020. Puji Tuhan, sekalipun kita tidak bisa ketemu, tapi tetap semangat oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami puji, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, yang selalu menjaga kami, yang selalu menyertai kami Tuhan. Ini saatnya kami akan dengarkan firman-Mu, biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertai, kuasa-Mu berkati, sehingga sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini dalam rumah masing-masing, Tuhan Yesus Kristus memberkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan, kuasa-Mu Tuhan mengurapi. Terima kasih Bapa, segala kuasa roh jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Minggu pertama di bulan Mei ini, saudaraku terkasih, kita akan mendengarkan satu murid Yesus yang luar biasa lagi. Bagaimana respon dia setelah kebangkitan Yesus, ya, yang bernama Thomas. Kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Yesus mendapatkan diri kepada Thomas.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagia kita mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Saudaraku terkasih, nama Thomas berasal dari bahasa Aram, A-R-A-M, Aram, yaitu Theoma, yang artinya anak kembar. Tapi Alkitab tidak menyebut siapa nama kembarnya. Dia lahir di Galilea. Peran Thomas kurang menonjol memang dalam Alkitab. Namanya hanya muncul dalam kitab Injil Yohanes, dan Injil Matius, Markus, Lukas tidak menyebut tentang si Thomas. Meskipun Thomas tidak begitu menonjol di antara murid-murid yang lain, tapi Thomas dikenal sebagai sosok murid yang berani, bahkan kritis dan berterus terang. Contoh, dalam Yohanes 11 ayat 26, Yohanes 11 ayat 16, Thomas tidak membiarkan Yesus pergi seorang diri ke Judea. Dengan berani ia menawarkan dirinya untuk menemani Yesus pergi bersama-sama ke kota yang berbahaya saat itu. Yang kedua, dalam Yohanes 14 ayat 5, pada perjamuan terakhir, Thomas dengan jujur mengakui ia tidak memahami kemana Yesus akan pergi. Yang ketiga, saudaraku, dalam kisah Thomas ini, di Yohanes 20 ayat 25, Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dan penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Thomas tidak ada saat itu. Nah, saudara terkasih, setelah Thomas mendengar berita dan setelah murid-murid Yesus menyampaikan berita kepada Thomas bahwa murid-murid Yesus sudah melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mereka menyampaikan kabar itu kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Thomas ragu-ragu. Saudaraku terkasih, tema yang akan kita berikan hari ini adalah perjumpaan yang dapat mengubah hidup. Perjumpaan yang dapat mengubah hidup. Ya, hidup apa yang diubah? Hidup yang diubah bukan jabatan yang berubah. Hidup yang diubah bukan ekonomi yang juga diubah. Hidup yang diubah adalah bagaimana sikap Thomas setelah berjumpa dengan Yesus. Ya, demikian juga buat kita, saudaraku, bagaimana respon kita setelah mendengar kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku terkasih dalam Yesus, ya. Jadi, saudaraku, sewaktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama-sama mereka.
Ini kemungkinan Thomas ada rasa kecewa, bingung, dia mau langkah apa, dia mau kerja apa, karena dia udah kehilangan seorang gurunya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih, setelah murid-murid itu menyampaikan berita kepada Thomas bahwa Yesus telah bangkit, Thomas tidak percaya. Ada kemungkinan di sini, saudaraku, keraguan Thomas adalah apakah ada yang bangkit selain daripada Yesus? Karena saudaraku, semua orang yang dihukum mati, yang disalibkan, memang dipaku, tangan dan kaki dipaku. Tetapi ada satu perbedaan dengan pribadi Yesus. Sewaktu Yesus disalibkan, setelah tangan dipaku dan kaki dipaku, ada kelebihan atau ada perbedaan, yaitu mahkota duri. Yang membuat Thomas lagi yang perlu dia ada satu bukti adalah dia ingin melihat pribadi Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Karena kalau dia belum berjumpa dengan Yesus, dia tidak yakin bahwa Yesus telah bangkit. Salah satu yang diragukan, salah satu yang ingin dipertanyakan Thomas adalah tentang bekas paku pada tangan Yesus dan bekas lambung yang ditombak, ya, bekas lambung Yesus ditombak. Itu sebabnya Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi ada kemungkinan, saudaraku, Thomas ragu apakah ada orang yang mengaku-ngaku telah bangkit. Apakah murid-muridnya salah melihat? Maka si Thomas dia ragu, apakah ini benar? Itu saudaraku terkasih dalam Yesus. Namun saudaraku, 8 hari kemudian Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, hidup apa yang diubah? Ya, hidup apa yang diubah? Mari kita lihat kembali di ayat 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Setelah Yesus menjumpai Thomas, sebelum Yesus menjumpai Thomas, Yesus sudah tahu apa kerinduan Thomas, apa masalah si Thomas. Dia tahu apa kerinduan Thomas. Thomas ingin bukti, apakah benar Yesus yang bangkit itu ada bekas paku dan ada bekas lambung yang ditombak. Maka setelah Yesus menjumpai Thomas, Yesus berkata demikian, saudaraku, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudaraku terkasih, apa jawab si Thomas? Dia berkata, O Kurios, Maukai, O Theos, ya Tuhanku dan Allahku. O Kurios, Maukai, O Theos, du Gusti Kaula, Allah Kaula. Atau orang Batak bilang, Tuhanku jala di Batakku, Tuhanku jala di Batakku. Oh my Lord, oh my God. Satu-satunya murid Yesus di antara semua murid Yesus, hanya Thomas yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kan dikatakan, O Kurios mau kai o Theos.
Theos itu adalah Allah. Jadi satu-satunya di semua murid Yesus hanya Thomas yang berkata bahwa Yesus itu Kurios dan Theos, Tuhan dan Allah. Jadi keraguan apa, hidup apa yang ubah oleh Tuhan? Nih saudaraku, keraguan menjadi iman yang kuat. Keraguan menjadi iman yang kuat. Yang tadinya Thomas ragu, apakah benar pribadi Yesus yang bangkit, atau ada orang yang lain mengaku-ngaku Yesus sebagai yang mati dan bangkit. Maka Thomas perlu melihat bukti bekas paku di tangannya dan lambung yang bekas ditombak itu, saudara. Nah, setelah Yesus menunjukkan dirinya kepada Thomas, dan Thomas melihat pribadi Yesus secara pribadi, Thomas melihat bahwa ini dia yang pernah disalibkan, ini dia yang pernah diikuti dia. Apa jawab Thomas? Oh Kurios, oh Theos, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi hidup yang diubah oleh Yesus dari pribadi Thomas adalah keraguan menjadi iman yang kuat. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saudaraku? Ya, kalau kita melihat di negara kita, negara Republik Indonesia, dengan situasi yang belum berhenti, yaitu COVID-19 atau Corona, banyak manusia atau banyak orang Indonesia ragu dengan kepemimpinan pemerintahan kita. Apakah pemerintahan kita sanggup mengatasi masalah ini atau musibah ini? Saudaraku terkasih, kita jangan ragu. Kita berdoa supaya pemerintah Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah di negara kita, saudaraku. Dan juga apa yang diragukan saudara dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin masa depan, atau mungkin saudara yang masih single belum ketemu pendamping atau jodoh, atau mungkin saudara yang sedang berdagang, namun oleh karena situasi virus corona, saudara berhenti berdagang, sehingga sumber pencarian saudara kehilangan. Saudara terkasih, keraguan bukanlah solusi. Keraguan, kekhawatiran, kegelisahan, memang betul kita sebagai manusia pasti kita alami, saudaraku. Ya, kita lihat dan banyak warga Indonesia sekarang ini serba kebingungan, mau keluar rumah susah, tapi dia harus kerja karena banyak rakyat Indonesia, saudaraku, kerja seharian untuk makan dapat sehari. Justru lebih banyak warga Indonesia yang harus kerja sehari untuk makan sehari daripada mereka yang dapat gajian. Tapi bagaimana solusi, saudaraku? Keraguan, kepusingan, kebingungan, ya, itu bukan solusi. Bukan solusi. Itu tidak memberikan cara yang terbaik. Tidak ada. Satu-satunya solusi, mari kita belajar seperti pribadi Thomas. Dari keraguan, dia ingin berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Itulah salah satu solusi. Kita harus berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Kita harus yakin akan firman Allah. Kita harus yakin kuasanya. Kita harus yakin penyertaannya. Saudara terkasih, saya mau kasih tahu, orang yang kuat bukanlah orang yang gagal. Orang yang kuat bukanlah orang yang kaya. Orang yang kuat bukan oleh karena dia punya jabatan, tapi orang yang kuat adalah orang yang percaya penyertaan Tuhan dalam situasi apapun. Saya ulang sekali lagi, orang yang kuat adalah orang yang percaya akan penyertaan Tuhan dalam situasi apapun. Dia yakin bahwa Tuhan disembah sanggup menyertai dia, sanggup pelihara hidupnya. Itulah orang kuat, saudaraku.
Firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi saudaraku terkasih, supaya kita bisa menghadapi termasuk virus corona ini, ya, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kalau kita simak kembali mengapa pemerintah menganjurkan seluruh warga Indonesia harus stay home, berada di rumah, itu kita harus menyimak kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kita sembah Dia. Ada maksudnya saudaraku, pasti ada maksudnya. Nah itu saudaraku, Thomas yang tanya ragu-ragu, namun dia ingin berjumpa dengan Yesus, ingin berjumpa secara pribadi. Setelah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, maka dia keraguan-raguannya menjadi iman yang kuat. Haleluya. Menjadi iman yang kuat. Yang kedua saudaraku, keraguan apa yang ada pada Thomas? Yang kedua saudaraku, memang tidak ada ayatnya. Kata Yesus kepadanya, ada 9. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat dan percaya. Yang kedua, keraguan-raguan menjadi siap bayar harga. Keraguan-raguan menjadi siap bayar harga. Memang yang kedua ini tidak ada ayatnya. Tapi begini, sejarah tokoh-tokoh Alkitab atau murid-murid Yesus kita tahu saudaraku, ya, secara pribadi Thomas, setelah dia berjumpa dengan Yesus, setelah Yesus menunjukkan pribadi dia kepada Thomas dan berkata tadi, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan tunjukkanlah lambungku, dan jangan engkau percaya lagi, melainkan percayalah. Dan si Thomas berkata, ya Tuanku dan Allahku. Dan si Thomas percaya. Dan yang kedua saudaraku, keraguan Thomas berubah total. Keraguan Thomas menjadi siap bayar harga. Buktinya saudaraku, Thomas, dia pergi memberitakan Injil ke negara India. Ya, dia tidak takut kehilangan nyawanya. Dia siap mati. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, saudaraku, dalam sejarah murid-murid Yesus dikatakan, dia mati tanggal 21 Desember tahun 72 Masehi. Ya, 2000 tahun lebih yang lewat. Tahun 72 Masehi di kota Melapore, negara India. Di kota Melapore, negara India. Ya. Thomas, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan setelah dia mengerti apa yang terjadi. Sebab sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, semua murid-muridnya imannya beda. Iman mereka berbeda, jauh berbeda setelah Yesus bangkit. Kalau dahulu saudaraku, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus sebelum Yesus disalibkan, mereka menganggap Yesus sebagai guru, sebagai rabi, sebagai yang mengajar mereka tentang kebenaran. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, apalagi setelah Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada mereka, termasuk Thomas, maka iman dia diubah saudaraku. Dan dia mengerti apa yang telah disampaikan oleh Yesus sebelumnya. Bahkan apa yang tertulis dalam kitab para nabi, bahwa Mesias harus menderita. Mesias Kristus itu harus menderita. Itulah luar biasa yang Thomas. Ya saudaraku. Ya, yang pertama tadi, imannya memiliki kekuatan. Yang keraguan menjadi iman yang kuat. Yang kedua, keraguan
menjadi siap bayar harga. Matius 10 ayat 39 berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku terkasih dalam Yesus, ya, jangan takut kita dibunuh orang, tapi takutlah yang bisa membunuh jiwa, yaitu Tuhan. Ya, saudaraku terkasih, ada banyak orang memang meninggalkan Kristus. Itu namanya menyelamatkan nyawanya. Ada orang di dunia ini meninggalkan Kristus oleh karena jabatan, oleh karena profesi, oleh karena tawaran-tawaran. Itu namanya menyelamatkan nyawanya. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi ada juga saudaraku, banyak orang yang siap mati oleh karena Kristus. Ya, siap mati. Itu nama saudaraku, kehilangan nyawa karena Yesus, dan ia akan memperolehnya. Bagaimana saudaraku terkasih dalam Yesus? Ya, kita orang percaya. Kalau kita orang percaya kepada Kristus, jangan ada pun sedikit keraguan dalam hidup kita sepanjang kita hidup di bumi ini. Jangan ada keraguan. Memang betul kita manusia dibungkus dalam daging, ada kelemahan. Betul saudaraku, saya tidak katakan kita manusia sempurna. Kita masih ada kelemahan, masih ada kekurangan. Tapi saya katakan, jangan sampai ada keraguan yang terus-menerus dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Karena itu bukan solusi. Bukan solusi. Tapi mari kita berjumpa dengan Yesus. Mari kita mendekatkan diri pada Dia. Karena hanya Dia jawaban. Hanya Yesus jawaban, saudaraku. Ya. Kalau yang kedua ini, saudara siap luar biasa. Berani bayar harga. Ya. Berani bayar harga. Tapi memang kita harus berani bayar harga. Ya. Jika ada orang yang mengancam kita, ya, ingat saudaraku, jangan menyangkal Yesus. Jangan meninggalkan Yesus. Tubuh kita akan mati, tapi jiwa kita tidak akan mati, saudaraku. Jadi ingat saudaraku, saudaraku terkasih dalam Yesus, mari. Keraguan-raguan bukan solusi, tapi keraguan-raguan, mari kita belajar pada pribadi Thomas. Dia ingin berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia dapat berkat yang luar biasa. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah. Ya. Ada orang mengatakan itu bukan Tuhan. Ada orang mengatakan itu bukan Allah. Saudaraku terkasih, jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata firman. Ya. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengarlah apa kata firman. Yesus itulah Tuhan dan Allah. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudaraku. Ya. Dan Dia yang akan datang pada akhir zaman nanti untuk menghakimi semua manusia di bumi ini. Tapi kita bersyukur ketika Dia akan datang kedua kali ke dunia ini, kita, saudara saya, tidak ada di bumi. Tidak ada di bumi lagi. Kenapa? Karena sangkakala Allah di udara dibunyikan oleh para malaikat. Orang-orang percaya, baik yang sudah mati, baik pun kita masih hidup, akan diangkat. Ada rapture, pengangkatan. Oleh karena saya katakan, berbahagialah, seperti firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya tidak melihat pribadi Yesus. Itu peristiwa dulu, tidak melihat Dia, tapi kita harus percaya. Ya, percaya akan janjinya. Karena janji Yesus tidak pernah meleset. Janji Yesus ya dan amin. Janji Yesus tidak pernah meleset, saudaraku. Hanya itu solusinya. Mari saudaraku, selama pandemi ini, selama situasi ini, stay home. Justru kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Karena itu adalah solusinya. Supaya kita diberi kekuatan.
Jangan kita merasa tertekan, bagaimana hidup saya, ekonomi saya, dagangan saya. Mari kita belajar pada Tuhan. Orang yang kuat adalah orang yang percaya penyertaan Tuhan. Tuhan sanggup pelihara kita. Itu orang yang kuat. Ya, orang yang kuat adalah orang percaya Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah kami dengar, memotivasi kami, menguatkan kami. Ajari kami Tuhan senantiasa bersandar pada Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan senantiasa percaya hanya kepada Engkau. Percaya akan janji-Mu, percaya akan kuasa-Mu. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Ya dan amin. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan roti dan juga anggur. Untuk kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus saat ini. Sambil menyanyikan lagu ini, tercurah darah Tuhanku. Bapak Ibu tetap dalam keadaan bangkit berdiri. Baik, sekarang jemaat terkasih, mari kita masuki acara sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, hari ini kami semua jemaat-Mu akan menerima sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini, karena kami manusia lemah yang dibungkus dalam daging. Ampuni segala perkataan kami yang tidak memuliakan nama-Mu, pemikiran kami, tindak lanjut kami, perbuatan kami, supaya kami layak menerima sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bahwa Engkau rela mati disalibkan di bukit Golgota.
Tubuhmu disalibkan menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya roti ini adalah sebagai lambang tubuhmu yang sudah disalibkan untuk menebus dosa kami. Dalam nama Yesus kami terima roti ini. Amin. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau rela mati disalibkan. Darahmu mengalir Tuhan saat engkau dicabut dan dibawa ke bukit Golgota, dan engkau disalibkan, dimakotai duri, bahkan kaki dan tanganmu dipaku, lambungmu ditombak, darahmu mengalir. Firman Tuhan berkata, tidak mungkin dari lembu jantan atau domba jantan menghapus dosa manusia. Karena manusia yang berdosa, bukan hewan yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu ada darah yang suci. Dan itulah pribadimu Tuhan. Darahmu sendirilah yang tertumpah menghapus dosa manusia. Dan kami terima ini Tuhan. Anggur ini sebagai lambang darah Yesus yang sudah menebus dosa kami. Di dalam nama Yesus kami terima. Mari kita akhiri perjamuan kudus ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Suatu anugerah yang luar biasa. Kalau kami Tuhan diterima, bukan oleh karena perbuatan baik kami, bukan oleh karena amal saleh kami, bukan oleh karena kebaikan kami, bukan oleh karena rupa kami, tapi kami terima oleh karena anugerah. Engkau rela mati disalibkan di bukit Golgota. Darahmu mengalir Tuhan sebagai alat yang sah untuk menebus dosa kami. Dan kami yang sudah menerima sakramen perjamuan kudus, Tuhan yang berkati. Dan biarlah kami semua Tuhan senantiasa hidup kami menjaga kekudusan, menghormati kematian-Mu, menghargai Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menerima sakramen perjamuan kudus, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian ini, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang boleh kami kumpulkan Tuhan lewat persembahan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh memberikan dari apa yang sudah Tuhan beri terlebih dahulu kepada kami Tuhan. Bahkan ketika kami bisa bangun pagi, itu pun karena berkat Engkau yang telah memberikannya kepada kami. Kiranya juga Tuhan lewat persembahan ini boleh dipakai untuk semakin memperluas lagi kerajaan-Mu Tuhan lewat pelayanan di dalam gereja kami. Engkau mau serahkan setiap pribadi lepas pribadi, tangan yang telah memberikan ataupun yang belum dapat memberikan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap pekerjaan dan juga pergumulan kami. Engkau mau serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
Saatnya kita akan berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Nanti Bapak Ibu Saudara silakan berdoa di tempat masing-masing. Pokok-pokok doa yang akan kita doakan adalah yang pertama, pasti kita akan doakan setiap jemaat yang ada di tempat kita masing-masing ya, baik itu yang bersekolah ataupun mungkin yang bekerja, yang sedang tidak bekerja, dalam pergumulan kita masing-masing, kesehatan kita, perekonomian, kiranya Tuhan yang terus menolong setiap para jemaat kita. Dan yang kedua, kita juga doakan untuk gereja kita, GDL Roy, dalam setiap pelayanannya, juga kiranya Tuhan yang memberkati setiap para pekerja yang giat juga bekerja dalam ladang Tuhan, kiranya juga Tuhan yang menolong. Kemudian yang ketiga, kita juga doakan untuk bangsa dan negara, gitu ya. Kita akan doakan untuk pemimpin dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, sampai ke daerah-daerah, untuk setiap bantuan mungkin yang sudah dikeluarkan sehingga tepat sasaran. Kita juga doakan untuk setiap segi perekonomian, keamanan, apapun itu yang ada dalam bangsa ini yang mungkin terdampak karena virus corona. Kita juga doakan yang terakhir adalah virus ini, virus corona, supaya boleh segera Tuhan lalui, semoga bangsa ini boleh semakin pulih. Nanti setelah berdoa syafaat, Bapak Ibu akan menutupnya dengan doa Bapa Kami. Dan setelah lagu ini Bapak Ibu akan berdoa dan nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Anton. Mari kita angkat pujian El Shaddai. Kita percaya bahwa ada Allah yang akan terus menjaga kita, ada Allah yang terus menolong kita. Tidak usah kita takut karena ada Allah yang berperang bersama dengan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan pujian kami, dengan sukacita kami. Namun sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, sebelum kami selesai, sebelum kami berdoa terakhir Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau dalam minggu ini jemaat-Mu si Merda Boru Sinamora berulang tahun. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberi yang terbaik buat dia. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat masa depannya Tuhan. Kami mari Tuhan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang beraktivitas, yang akan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai profesi mereka. Tuhan Yesus berkati. Dan seluruh negara, seluruh warga negara Indonesia yang masih berjaga-jaga atau menjaga virus corona, yang mana Tuhan kami masih di rumah. Bapa Sorga, Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami semua, termasuk pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan seluruh menteri-menterinya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua wabah atau virus corona hilang dari Indonesia ini, dari bumi ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sehingga semua rakyat bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita selesaikan ibadah ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan kita dari Yesus Kristus, persekutuan kita dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa